Lembaga pemasyarakatan sejatinya adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebelum dilepaskan kembali ke masyarakat. Untuk membantu narapidana menyadari kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar, mereka dijaga oleh aparat negara, baik dari kepolisian maupun sipir penjara itu sendiri. Namun apa jadinya jika sang penjaga yang seharusnya membantu para narapidana bertobat justru melakukan perbuatan tercela terhadap tahanan itu sendiri? Dan itu yang akan menjadi fokus di video reaksi kita kali ini. Polisi di Pacitan, Jawa Timur harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum setelah dilaporkan melakukan tindakan asusila terhadap tahanan. Bukan hanya sekali, perbuatan keji ini dilakukan sampai 4 kali. Adalah Ajun Inspektur 1 LC yang diduga telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap napi binaannya sendiri. Kejadian ini terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Kejadian terungkap setelah keluarga korban berinisial PW melaporkan kejadian ini ke Polres Pacitan. Saat ini, Aibtu LC pun dinonaktifkan dari jabatan dan bersiap menghadapi pengadilan tindak pidana pencabulan. Menyikapi hal itu, Komisioner Komnas HAM Ratna Batara Munti bereaksi keras. Ratna menyoroti buruknya kinerja institusi kepolisian yang tidak mampu melindungi tahanan yang seharusnya menjadi tugas mereka. Menurut Ratna, kasus ini hanya kebetulan mereka yang berani bersuara. Lalu bagaimana nasib mereka yang berada di bawah tekanan, dan membiarkan kasusnya diredam tidak sampai di meja peradilan? Iya, saya kira ini kita nggak bisa melihatnya sebagai oknum atau secara individual ya. Ini adalah sebuah sistem ya yang memang tidak aman gitu ya, yang membiarkan, dan kita juga bertanya-tanya apakah ini kasus yang pertama yang terungkap gitu. Karena begitu lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap tahanan, khususnya tahanan perempuan ya. Jadi ini saya kira makanya saya menyampaikan agar perlu semua tahanan, karena memang juga sudah lama dikeluhkan ya kondisi yang buruk terhadap tahanan. Kebetulan juga di tahun 2023 Komnas Perempuan juga melakukan ya pemantauan dan menemukan situasi-situasi yang memang berpotensi ya terhadap adanya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Komnas Perempuan sudah melihat langsung ke lokasi, Bu, untuk melihat seperti apa? Kebetulan waktu itu kita melihatnya, kita sampling saja melihatnya waktu itu di Papua dan NTT ya. Tapi ini juga kan keluhan seperti situasi yang buruk itu ada di mana-mana ya, dan jauh sebelum kejadian ini itu juga sudah muncul ya keluhan seperti itu dan situasi buruk yang dihadapi oleh tahanan perempuan ya. Saya kira ini semua ya harus tidak bisa lagi kita biarkan ya. Jadi harus semua dilihat ya, dan kita nggak bisa lagi melihat situasi buruk yang dikeluhkan tadi apa saja, Bu? Boleh dirinci lagi? Iya, situasi buruk kayak itu ya, apa namanya, tidak ada ruang yang aman gitu, tidak ada CCTV. Kalau kita lihat ya, itu perlu dipertanyakan. Itu kok tidak ada pengawasannya gitu ya. Kemudian soal apa namanya, semua sanitasi, semua apa namanya, hal yang memang harusnya diadakan ya di ruang tahanan ya. Jadi tadi ya, yang pertama tentu saja overcrowded-nya ruang tahanan dan juga ruang-ruang yang aman gitu ya, bagi tahanan itu juga saya kira juga tidak diberikan gitu. Maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan oknum kepolisian seolah mimpi buruk yang terus menghantui negeri ini. Sebenarnya apa yang salah hingga orang-orang dengan budi pekerti buruk dan tidak bermoral bisa lolos menjadi seorang anggota polisi? Bukankah di kepolisian ada tes psikologi dan tes kemampuan memahami agama dan Pancasila yang menjadi salah satu syarat lulusnya seorang anggota polisi? Seharusnya jika segala tahapan tes penerimaan polisi ini dilakukan dengan benar, institusi polisi bisa melahirkan polisi yang tidak saja mampu secara fisik, tetapi juga mempunyai etika baik dalam menjalankan tugas. Mirisnya lagi, di tengah terpaan buruknya kinerja polisi, Presiden Prabowo justru tidak berani melakukan evaluasi di tingkat pimpinan Polri. Listio Sigit Prabowo, mantan ajudan Joko Widodo yang sudah menjabat sejak Jokowi masih menjadi presiden sampai saat ini, masih terus dipertahankan. Jika Kapolri tidak mampu membuat sebuah sistem yang melahirkan anggota polisi yang bermoral, kenapa Kapolri yang saat ini bertugas tidak diganti?